Assalamualaikum fellas. Welcome on board on channel Sukarmida Sukarmida. Don't forget to like and subscribe. Di video pertama ini aku pengen memberikan kepada kalian konsep dasar belajar bahasa Inggris. Banyak nih yang bertanya, apa hal yang pertama yang mesti aku pelajari untuk bisa menguasai bahasa Inggris? Nah, saran aku nih teman-teman, yang pertama kalian tuh mesti paham betul jenis-jenis kata di dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama, jenis kata yang harus kalian tahu itu adalah verb, ya. Aku ulangin, verb ini artinya kata kerja. Nah, kata kerja di dalam bahasa Inggris itu ada ribuan, lebih dari 4.000 kata kerja, dan ini hanya sebagian kecil aku kasih tahu. Contohnya ini want, yang artinya ingin atau pengen. Kemudian ada run, yang artinya berlari. Drink, yang artinya minum, sorry. And then ada agree, artinya setuju. Like, artinya suka. Love, artinya suka atau cinta. Ada forget, artinya lupa. Call, artinya memanggil, dan lain-lain. Oke, yang kedua, jenis kata yang kalian harus tahu itu noun. Aku ulangin ya, noun artinya kata benda. Contohnya bank, ya tentu saja bank itu sebuah kata benda karena kita bisa pegang bank, tempat kita nyimpan uang. Nah, termasuk nanti school, sekolah, itu juga merupakan kata benda. Kemudian my father, ayah saya, itu juga kata benda. Termasuk kamu, misalnya nama kamu Lucy, itu juga kata benda. Atau Jacob, juga kata benda. Manusia di dalam bahasa Inggris termasuk kata benda. Ada lagi a ball, sebuah bola, tentu saja ya, absolutely, it's a noun, itu sebuah benda. Ada book, itu juga artinya buku, juga merupakan benda. Ada Jakarta, Jakarta itu merupakan benda karena kita bisa lihat Jakarta kayak gimana gitu ya, dan lain-lain. Yang ketiga, kata yang harus kamu tahu betul itu namanya adjective. Aku ulangin, adjective yang artinya kata sifat ya. Ini contohnya worried, artinya cemas. Ada patient, artinya sabar. Tentu ya, cemas, sabar itu kan sifat ya. Dan selanjutnya famous, artinya terkenal. Ada bored, artinya bosan. Ya, bosan kan sifat ya, sifat manusia dan lain-lain. Ada banyak banget ya sifat-sifat di dunia ini, termasuk nanti ada tall, tinggi, ada lagi stingy, pelit, ada lagi smart, pinter, dan sebagainya. Next, adverb artinya kata keterangan. Aku ulangin ya, adverb, kata keterangan. Nah, adverb ini dibagi beberapa bagian. Ada namanya yang pertama itu adverb of time, itu kata keterangan waktu. Contohnya tomorrow, artinya besok. Yesterday, artinya kemarin. Next week, artinya minggu depan. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Last night, artinya tadi malam, dan lain-lain ya. Nah, adverb selanjutnya namanya adverb of frequency. Artinya kata keterangan yang menunjukkan ya seberapa sering
pekerjaan itu dilakukan ya. Nah, ada yang pertama also, juga artinya never, tidak pernah, sometimes, kadang-kadang, often, sering, always, selalu, dan lain-lain. Oke, adverb yang ketiga namanya adverb of manner. Ini artinya kata keterangan cara melakukan sesuatu ya. Jadi basically pada dasarnya nih guys, adverb of manner ini berasal dari kata sifat yang kemudian ditambah akhiran ly. Ya, misalnya kalau worried artinya tadi cemas, tapi kalau worriedly dengan cemasnya. Misalnya nih, aku menunggu adikku di rumah dengan cemasnya. Kita cemas nih nungguinnya gitu. Kemudian patiently artinya dengan sabarnya. Misalnya aku belajar bahasa Inggris dengan sabarnya. Kadang kan bahasa Inggris ini tidak mudah ya guys. Kita memang perlu teliti, perlu mengingat banyak, dan kita mesti belajar dengan sabarnya. Nah, kata dengan sabarnya itu termasuk adverb of manner. Sedangkan kata sabar aja, sabar itu termasuk kata sifat. Nah, gitu ya. Selanjutnya, adverb of place. Ini kata keterangan tempat. Nah, adverb of place ini berasal dari kata benda nih teman-teman ya. Kata benda contohnya bank. Jadi kalau dijadikan kata keterangan tempat nih menjadi in the bank. Gitu, di bank. Nah, kemudian Jakarta, kalau di kata benda tadi, kalau dijadikan dia keterangan tempat menjadi in Jakarta. Artinya di Jakarta. Kemudian ada at home dan lain-lain ya. Selanjutnya, kata yang mesti kalian ingat ya supaya bisa menguasai bahasa Inggris itu ada namanya modal. Ya, modal dalam bahasa Inggris ini ada beberapa ya, ada banyak, lebih dari ini cuman beberapa aja aku taruh di sini. Ada can, ada could, artinya bisa, ada will, akan, ada would, juga akan. Should, artinya sebaiknya. Might, may, itu sama ya, artinya boleh. Dan ada must, artinya harus, dan lain-lain. Nah, jadi kata-kata ini itu menunjukkan modal. Misalnya kan kita sering pakai ya, misalnya aku akan pergi dengan kamu. Itu artinya kalimat kamu memiliki modal. Jadi kalimat kamu tadi itu sudah bisa dinamakan kalimat modal. Ada yang keenam, question word. Ini artinya kata tanya. Kita sering banget pakai misalnya kata why. Artinya kenapa, who artinya siapa, what apa, where kemana atau di mana, dan how dan lain-lain. Nomor 7 ya, jenis kata yang mesti kalian ingat adalah preposition, artinya kata depan. Nah, kata depan ini biasanya dia selalu menunjukkan lokasi di mana, apakah di bawah, apakah di atas. Nah, kata-kata depan yang kayak begitu, teman-teman, itu namanya preposition. Ya, ini hanya beberapa aja sampel yang aku tulis ya guys. Ditambahin aja sendiri listnya. Ada in, on, between. Between ini artinya di antara ya. In, on tadi di. Ada under, di bawah. Ada by, dengan. Bisa juga artinya oleh. Ya, dan ada at artinya di. Nah, yang terakhir nih teman-teman, conjunction. Conjunction ini artinya kata sambung. Jadi semua kalimat yang panjang-panjang itu pasti ada kehadiran kata sambung di sana. Contohnya although, walaupun, ada because, karena, ada however, tapi,
dan lain-lain. Contohnya nih kita bisa bikin kalimat itu panjang karena ada kata sambung. Gini, walaupun hari hujan, aku tetap pergi ke sekolah. Itu kan jadi panjang. Tapi kan aneh kalau kita tidak pakai kata sambung. Hari hujan aku tidak pergi ke sekolah. Itu bukan satu kalimat jadinya. Itu malah menjadi dua kalimat. Tapi kalau kita pengen gabungin jadi satu kalimat, maka walaupun hari hujan, aku tetap pergi ke sekolah. Gitu. Jadi kata sambung ini memang tidak bisa terhindari. Selanjutnya, tips lain agar kamu itu bisa go online, pergilah ke Google dan carilah list kata kerja yang ada dalam bahasa Inggris. Itu ada banyak banget yang bisa membuat vocabulary kamu, ya, kosakata kamu itu makin banyak. Dan ketika kamu banyak mengetahui arti verb, kata kerja dalam bahasa Inggris, itu akan sangat memudahkan kamu, teman-teman, untuk berbicara dalam bahasa Inggris, dan yang kedua akan sangat memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal dalam bahasa Inggris. Ingat, kunci belajar bahasa itu adalah kalian memiliki kosakata yang banyak, apakah kata kerja ataupun kata sifat. Jadi, semakin banyak kata kerja dan kata sifat yang kalian tahu, itu akan semakin memudahkan kalian untuk menggunakan bahasa Inggris. Don't forget to like and subscribe. Bye.